the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Pak. Akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mencintai firman Tuhan. Dengan tema mencintai firman Tuhan, teks firman Tuhan atau natsnya diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 104. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Demikian firman Tuhan. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkan perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kesalahan, kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita saat ini, di tengah zaman yang semakin mendunia, dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan karena era globalisasi dan sekaligus juga modernisasi, memudahkan setiap bangsa mudah berinteraksi, termasuk kita dari tempat yang berbeda-beda saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan melalui aplikasi Zoom ini. Tentu norma atau aturan yang berlaku setiap bangsa, oleh sebab itu setiap manusia dengan mudahnya menerima pengaruh daripada setiap orang. Oleh sebab itu, dalam setiap suku bangsa pun memiliki aturan-aturan berlaku dalam suku A, tidak selalu sama dengan suku B, demikian selanjutnya. Tetapi di tengah-tengah gempuran ataupun di tengah-tengah banyaknya pengaruh dari setiap orang, kita memiliki satu aturan yang mutlak atau firman Tuhan yang menolong kita untuk bisa menjalani hidup dalam tatanan yang diatur oleh Allah. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan, tanggung jawab sesuai kapasitas yang diberikan oleh Allah. Tentu itu didasarkan pada seberapa banyak orang menerima berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada pagi hari ini dengan tema ini kita mau mempelajari bagaimana kita supaya bisa hidup di tengah-tengah gempuran norma ataupun aturan yang berlaku, pengaruh yang berlaku dari setiap budaya. Mencintai artinya adalah menaruh kasih kepada sesuatu, menyukai, menghormati, dan memberi
hal ataupun memberi posisi nomor satu di dalam hidupnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, sudah pernah mengalami saling mencintai. Bagi pasangan muda-mudi, kalau sedang saling cintai, mereka bagaikan mengatakan dunia ini milik mereka berdua. Artinya apa? Mencintai itu adalah menaruh hormat, menjunjung tinggi ataupun memberi semua hati, perasaan, pikiran untuk sesuatu yang kita anggap sangat dampak dalam hidup kita. Dalam hal ini dikatakan adalah mencintai firman Tuhan. Kalau di dalam ayat 97 ini, aku cintai Tauratmu. Dalam konteks firman Tuhan dalam Mazmur ini, Taurat yang dimaksud adalah kelima tulisan ataupun firman Tuhan yang dituliskan oleh Musa pada waktu itu dalam Perjanjian Lama. Tapi kita bersyukur setelah selesai pengkanonan Alkitab, yang dimaksud dengan Taurat Tuhan itu adalah sesuai yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini sepenuhnya. Ini adalah firman Allah. Tentu dalam setiap kelompok orang Kristen pun di dalam memperhatikan ataupun menerima Alkitab bermacam-macam. Ada yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Ada yang mengatakan Alkitab adalah sebagian firman Tuhan. Tapi saya pribadi mempercayai bahwa Alkitab ini adalah semua firman Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat daripada firman Tuhan adalah mengajar. Sumber pengajaran tertinggi orang percaya adalah harus Alkitab. Sumber pendidikan tertinggi daripada orang Kristen adalah firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan, Tuhan memperingatkan ataupun mengingatkan kepada orang Israel supaya mempelajari firman Tuhan itu berulang-ulang. Mencintai Tuhan itu dengan cara yang pertama, mencintai Tuhan itu adalah harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Saya yakini tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, yang menjadi sumber ataupun landasan orang Kristen, orang percaya, harus mengacu kepada Alkitab. Sekalipun ada banyak aturan, pengajaran yang diberikan oleh dunia, tapi sumber pengajaran tertinggi orang Kristen haruslah berlandaskan Alkitab. Demikian juga untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan artinya, kalau pribadi lepas pribadi saling menegur, saling mengingatkan, mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat sulit, apalagi berbicara mengenai kesalahan. Tapi kalau kita belajar pribadi terhadap firman Tuhan ini, Alkitab itu sendiri yang akan menyatakan kesalahan kepada kita. Mengapa? Karena Alkitab itu adalah Allah sendiri yang berbicara melalui firman-Nya untuk katakan kesalahan. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Allah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa. Jadi firman Allah firman Allah lah yang dapat memperbaiki kelakuan orang-orang yang percaya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bersyukur Alkitab ini menjadi sumber ke dalam teks firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur 119 ayat 90 sampai 104. Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Ada 4 poin yang boleh kita pelajari mengapa kita harus mencintai firman Tuhan. Yang pertama adalah di ayat yang ke-98, membuat
bijaksana. Di ayat 98 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang yang paling bijaksana adalah seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja, dia tidak meminta kekayaan kepada Tuhan, tapi dia meminta bijaksana, hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kemampuan intelijensi ataupun kemampuan berpikir bijaksana bukan dicari ataupun bukan dipelajari dari dunia ini, tapi menurut kitab Yakobus, hikmat bijaksana itu adalah sumbernya daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Segala sesuatu sumbernya, awalnya adalah dari Tuhan. Jadi mencintai firman Tuhan itu artinya menaruh firman Tuhan nomor 1 di atas segala sumber-sumber pengajaran yang ada di firman Tuhan yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Mutlak, tidak bisa diubah. Bahwa firman Tuhan menjadi sumber pengajaran yang mutlak bagi orang yang percaya. Jadi orang-orang yang bertambah hikmatnya berasal dari pengenalannya kepada Allah. Itu sebabnya barang siapa yang kekurangan hikmat, kata Yakobus, telah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah yang menjadi sumber kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Saya sangat selalu tertarik dengan Raja Salomo ketika memutuskan persoalan dalam hidupnya, mengambil keputusan mengenai dua orang ibu karena kasus anaknya yang satu meninggal, satu lagi hidup, tapi di dalam hikmatnya Tuhan menolong Raja Salomo memutuskan siapa yang sana yang dari Tuhan adalah sumbernya dari Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang mencintai firman Tuhan harus bertambah hikmatnya. Demikian juga kita yang belajar firman Tuhan setiap hari, bertambah bijaksananya. Yang kedua adalah orang-orang Kristen berakal budi. Orang-orang Kristen harus bertambah pintar. Jadi bukan saja kemampuan berpikir ataupun berpikir bijaksana, tapi orang Kristen juga, orang-orang yang percaya, yang mencintai firman Tuhan adalah orang-orang yang cerdas, yang smart. Jadi bertambah pengetahuannya. Saya mengingat waktu kuliah, waktu pertama sekali kuliah di umur 27 tahun. Teman-teman sudah pada menikah, tapi saya memulai kuliah di umur 27 tahun. Bukan hal yang mudah bagi saya untuk menuliskan makalah, tetapi hampir saja mau menyerah. Bagaimana ini Tuhan? Dan saya masih ingat di awal-awal kuliah saya dapat nilai C untuk mata kuliah bahasa Yunani. Bagaimana ini Tuhan? Apakah saya lanjut kuliah ini? Ya. Tapi di dalam semua keterbatasan saya minta kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa melalui kuliah itu dengan baik. Demikian juga saya bersyukur kalau bisa masuk dalam komunitas. Sampai sekarang belum lancar berbahasa Inggrisnya. Tapi saya percaya sama seperti pernah Ibu Tiar ingatkan, Pak Tarin juga bisa menambah kapasitas untuk berbahasa Inggris. Saya yakini Tuhan juga pasti bisa menolong. Tidak ada yang terlambat. Ya, tidak ada yang terlambat. Puji Tuhan di dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya, di dalam perjalanannya yang bekerja setiap hari memegang buku. Tapi mereka adalah petani yang saban hari bekerja ke ladang. Ya, tapi mereka juga adalah
belajar Alkitab. Jadi yayasan tempat saya melayani adalah Yayasan Penginjilan dan Penelaan Alkitab. Orang diinjili lalu disuruh belajar firman Tuhan. Jadi penginjilan tanpa pemuritan itu juga mengambang ya. Memang masuk surga, percaya sama Tuhan Yesus. Tapi tanpa belajar firman Tuhan tidak mungkin bertumbuh. Jadi puji Tuhan, orang-orang yang kita layani juga adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Dan mereka di dalam belajar firman Tuhan usia yang sudah ada yang 40 tahun ke atas. Memang di awal-awal mereka mengatakan, sudahlah, udah cukup. Gak mungkin lagi bisa saya belajar. Gak mungkin lagi saya bisa berkhotbah. Tetapi puji Tuhan, mereka adalah ketika mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka bisa berkhotbah. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih belum punya kesempatan berkhotbah, tidak menutup kemungkinan kita semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Karena apa? Cinta firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Jadi ayat yang ke 99 sampai 100 ini adalah lebih berakal budi. Aku lebih berakal budi. Aku lebih mengerti. Ya. Jadi Yesus Kristus ketika murid-muridnya bertemu dengan Dia, mereka tidak mengerti kebangkitan Yesus itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka belum Tuhan anugerahkan kemampuan untuk mengerti. Jadi orang-orang percaya, kalau hari ini kita bisa mengerti firman Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita bergantung pada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kemampuan lebih berpikir. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Tentu konteksnya ini adalah pada penulis daripada kitab Mazmur ini. Pada umumnya kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Tapi kita pun untuk mendapatkan lebih berakal budi, lebih bijaksana kalau hidup yang bergantung kepada Tuhan. Yang mencari sumber pengajaran tertinggi adalah Alkitab. Nah, lebih mengerti. Nah, di ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Tentu pada umumnya dalam setiap budaya, dalam konteks orang Indonesia, orang tua itu dianggap menjadi sumber pengetahuan. Kalau di dalam konteks budaya orang Toba, sudah lebih banyak aku makan garam daripada kamu. Itu sebabnya lebih banyak orang tua mengatakan demikian. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Paulus kepada Timotius supaya jangan orang menganggap Timotius rendah karena masih muda. Nah, supaya jangan orang menganggap rendah kepada Timotius sekalipun dia masih muda. Ya, sama seperti pergumulan ketika berhadapan dengan orang yang jauh lebih tua, jadi agak sungkan dan agak merasa rendah semangatnya. Kita semua punya kapasitas yang sama diberikan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Tidak berbicara soal muda atau tua, tapi kepada siapa Tuhan memberikan kapasitas untuk hal itu. Jadi begitu. Saya juga orang yang minderan dulu, bukan seperti sekarang sudah percaya diri bisa berbicara di depan umum. Bukan hal yang mudah bagi saya untuk bisa bertatap muka dengan orang lain. Ya, tapi puji Tuhan dalam perjalanannya Tuhan memberikan kemampuan, wibawa untuk berbicara di depan umum. Itu ya bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah orang yang mencintai firman Tuhan akan menjauhi kejahatan. Di ayat yang 102 dan 103 demikian firman Tuhan. 101, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku
supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Jadi orang-orang percaya yang mencintai firman Tuhan, mengapa orang percaya menjauhi firman Tuhan? Karena menjauhi kejahatan, karena belajar firman Tuhan. Orang-orang yang mempelajari firman Tuhan harus menjauhi kejahatan. Kejahatan itu kita sudah mendapatkan pengajaran, ya sudah tahu kebenaran, tapi masih lakukan kejahatan. Jadi melanggarnya, itu namanya kejahatan yang diajarkan oleh hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu. Nah, bersyukur kita sumber pengajaran daripada orang Kristen adalah Alkitab. Standar kebenaran di dalam hidup orang percaya adalah Alkitab. Setiap budaya punya pengajaran yang berbeda-beda. Setiap budaya punya nilai yang berbeda-beda, kebenaran yang berbeda-beda. Tapi kebenaran yang mutlak adalah Alkitab. Kalau boleh saya cerita, minggu ini kami juga belajar di dalam budaya ataupun di dalam konteks suku Batak. Dulu untuk melindungi sebuah kampung, ada namanya orang-orang disuruh atau dibayar untuk membunuh orang kalau ada yang mengganggu sebuah kampung. Kalau dalam konteks bahasa Bataknya, lumbung jaya namanya. Nah, jadi orang-orang satu kampung itu memberi tahunan berupa beras kepada orang tersebut supaya ketika ada pihak lawan dari, jadi orang-orang yang bertugas inilah membunuh orang tersebut, dan itu dianggap sebuah kebenaran. Tapi firman Tuhan mengatakan membunuh itu adalah kejahatan di mata Tuhan, kejijikan di mata Tuhan. Tapi di Tuhan budaya itu sudah dihentikan dalam budaya orang Batak. Mengapa? Karena orang Batak pun sudah banyak mendengarkan adalah mencintai firman Tuhan itu mengandung janji. Saya firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mengandung janji. Ya, jadi bagi waktu menikah, mengapa mau orang menikah? Karena ada sebuah janji. Ya, jadi puji Tuhan ada juga kaum muda di sini. Jadi sebelum menikah, tetapkan apa keputusan-keputusan di dalam hidupmu. Ya, waktu itu sudah diingatkan. Puji Tuhan, sebelum kami menikah, kami juga, kan saya sudah hamba Tuhan, saya juga konseling kepada hamba Tuhan yang lain. Tujuannya apa? Supaya menyatukan persepsi, menyatukan keputusan-keputusan apa yang mau dibuat ke depan. Saya pernah melayani sebuah keluarga yang terganggu, hanya masalah mau di mana mereka bergereja, karena hamba nikah, mereka berantem, tidak ada yang mau mengalah. Padahal hanya memutuskan satu gereja. Nah, bagaimana kalau kedua belah pihak berbeda keyakinan yang berbeda? Mungkinkah pernikahan akan bisa langgeng? Mungkinkah sebuah pernikahan akan berjalan dengan baik? Saya yakini tidak mungkin. Tapi kalau satu kebenaran yang mutlak dalam kedua belah pihak adalah Alkitab, mereka bisa menjalaninya bersama-sama. Apa Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa mengandung janji? Nah, ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, saya percaya semua kita tahu rasanya madu. Ya, mengapa dibandingkan dengan madu?
dalam konteks pada waktu itu, madulah sumber ataupun pemanis. Ya, kalau sekarang ada banyak pemanis, ada gula, ada sari manis dan lain sebagainya, pemanis buatan dan lain sintetis dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan jauh lebih manis daripada janjinya siapapun. Ya, jadi jangan mudah terpancing dengan janji-janji manis yang ditawarkan oleh dunia ini tentang hadap siapapun, termasuk pasangan hidup. Ya, karena janjinya Tuhan jauh lebih manis dalam pasangan hidup. Walaupun di awal bisa manis, tapi bisa juga berujung pahit. Kenapa? Tidak konsisten pada janjinya Tuhan. Ya, tidak konsisten dengan janjinya kepada Tuhan. Aku akan bersedia menikahi engkau dalam suka dan duka. Jadi minggu yang lalu mengikuti pernikahan, justru saya semakin diberkati oleh Tuhan ketika menghadiri pernikahannya orang Kristen. Mengapa? Karena kita kembali diingatkan Tuhan mengenai apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Ya, jadi barangkali itu juga mungkin bisa menjadi perenungan ketika kita berhadapan dengan pasangan yang sedang berada di ambang perceraian, boleh juga barangkali dibawa kembali ke dalam pernikahannya orang Kristen, acara pernikahan orang Kristen. Mengapa? Dengan mengikuti ibadah itu, kita ditolong kembali mengingat apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Ya, diulangi kembali yang kelima. Kalau di ayat yang pertama membuat bijaksana, di poin yang pertama di ayat yang 98 membuat bijaksana, di ayat yang ke 104 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita mencintai firman-Nya sehingga kita beroleh ataupun bertambah hikmat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita mencintai firman Tuhan lebih daripada hal-hal yang ada di dalam dunia ini? Setiap budaya punya pandangan, persepsi masing-masing mengenai hidup, mengenai kematian, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab adalah sumber pengajaran tertinggi yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ada 5 poin yang boleh kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah membuat bijaksana. Yang kedua adalah berakal budi. Yang ketiga adalah menjauhi kejahatan. Yang keempat adalah mengandung janji. Firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, mengandung janji. Apa janjinya Tuhan bagi kita? Jadi, mengapa kita masih bisa setia sampai saat ini? Karena kita memiliki janji. Orang-orang yang percaya akan bertemu kembali ataupun ada janji Tuhan untuk masa depan orang percaya, yaitu hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Tanpa janji itu mustahil kita bisa bertahan. Tanpa janji itu mustahil kita bisa setia menjalani hidup ini yang kita hadapi. Mengandung janji untuk masa sekarang. Apa janjinya Tuhan? Penyertaan Tuhan bagi kekuatan Tuhan bagi kita dalam menjalani hidup sekarang. Janji yang akan datang kita, dan Tuhan menyediakan mahkota atau upah kekal bagi orang-orang yang percaya.
Dan yang kelima adalah bertambah hikmat. Kiranya Tuhan menolong kita mencintai firman Tuhan. Saya yakini dengan mengikuti Zoom pada pagi hari, itu juga bagian dari cinta firman Tuhan. Ya, di dalam komunitas ini. Tentu yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, memiliki waktu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tentu perlu belajar Alkitab supaya mengerti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu bagi kami melalui oleh orang-orang yang Tuhan sediakan untuk menulis Alkitab ini ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mencintai firman-Mu melebihi daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Supaya kami pun bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui ibadah pagi hari ini, diingatkan Tuhan kembali supaya kami pun boleh di dalam kehidupan pribadi kami, boleh membaca firman Tuhan secara pribadi, dan juga boleh kami bagikan dalam kehidupan komunitas kami, dan juga kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.